baik oleh Yang Maha Kuasa. Pendengar, saat ini saya bersama pengarah acara Veranda Garus akan bersama Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam program acara Dialog Interaktif. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan melestarikan berbagai pangan lokal di daerah Flores Timur. Kita akan bersama Kepala Bidang Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Flotim, ada Ibu Yeni Fernandes SP, dan juga penyuluh pertanian ahli muda Asri Lukman SST yang telah hadir dalam line telepon kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Asri dan Ibu Yeni. Selamat pagi Bu Fernanda. Iya, dengan Lady saat ini. Iya, Ibu Asri ya, sebagai penyuluh pertanian ahli muda di Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur, kita ingin tahu nih seperti apa sih pangan-pangan lokal yang memang saat ini sedang diupayakan untuk tetap dilestarikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Flotim dan juga untuk para petani di sana. Baik Ibu. Untuk pangan lokal yang sementara ini dilestarikan dan dimajukan di Kabupaten Flores Timur, khususnya kami penyuluh, kita galakan pangan lokal yang sering kami gaungkan di kelompok tani, yaitu memberikan petani bagaimana supaya mengembangkan pangan lokal itu, yaitu jagung dan ubi kayu yang merupakan komoditas andalan Kabupaten Flores Timur. Oh, jagung dan ubi kayu ya menjadi komoditas andalan dari Kabupaten Flores Timur. Nah, ini kemarin ya Ibu Asri dan juga Ibu Yeni ya, kemarin kita mengetahui bahwa pemerintah Kabupaten Flores Timur sendiri sedang meluncurkan program Nona Sari Setia, No Nasi Sehari, Sehat dan Sejahtera. Ini Ibu Yeni mungkin ya, kita ingin tahu nih bentuk dari program Nona Sari Setia ini seperti apa dan tujuannya apa nih? Ya. Untuk gerakan itu merupakan satu gerakan diversifikasi Ibu Veranda di Kabupaten Flores Timur. Itu dalam rangka kita mengantisipasi iklim kita, perubahan iklim kita dengan harga beras yang semakin meningkat akhir-akhir ini, semakin meningkat, sehingga kita dari pemerintah Flores Timur dengan melihat begitu banyak aneka ragam pangan lokal yang ada di Kabupaten Flores Timur, maka kita membuat satu gerakan bahwa di hari Jumat kita tidak mengkonsumsi nasi. Iya. Oke, kita masih menanti ya tersambung. Ibu Yeni masih dengan saya saat ini? Oke, kayaknya jaringannya sedikit bermasalah, tapi kita akan mencoba bergabung kembali ya bersama Ibu Yeni dan juga Ibu Asri yang nantinya akan bersama kita dalam dialog interaktif pagi hari ini ya. Dan kami masih mencoba menghubungi, tapi kita ikuti dulu satu informasi berikut ini. Welcome to Mobile Legends. Tinus, kau buat apa di situ tuh? Jangan main game terus. Mama nih mau masak goreng ikan. Kau bisa toh tolong beli ke si Mama garam di kios? Hai, sabar sedikit dulu Mama. Masih satu game lagi nih Mama belum selesai. Hei kau nih, bantu Mama sedikit dulu kak. Kau jangan main game terus. Beli garam dulu sana. Nanti baru kau lanjut main lagi itu game tuh. Mati marah semua nih. Hei sini cepat sudah. Iya saksana Mama. Mari sih Mama. Mau beli garam apa? Berapa bungkus Mama? Beli garam kasar tuh. Kau tahu toh yang orang bisa jual di dalam itu kantong anyam atau yang biasa orang taruh dalam kresek tuh. Beli 5.000 saja itu tuh sudah dapat banyak tuh. Mama memang itu garam bisa buat makan kok. Itu garam setahu saya tidak ada yodiumnya Mama. Kata petugas Badan POM ND,
yang pernah datang ke Tinus punya sekolah Mama, mereka kasih sosialisasi. Kalau garam untuk makanan, itu beli yang beriodium Mama. Iodium dalam garam itu membantu cegah penyakit gondong Mama. Hei, kau nih protes banyak sekali. Kita pakai yang murah-murah, kan hanya untuk campur sedikit di makanan juga. Hei, ada apa ini pagi-pagi suruh ribut nih? Ini Bapak, Mama suruh Tinus beli garam yang jual di Kresek tuh. Padahal garam itu tidak ada iodiumnya Bapak. Hei, Mama, kau masih beli itu garam kah? Iya ya, terus kau mau beli garam yang mana? Aduh, Mama, sayang itu garam tuh tidak baik dipakai untuk bumbu makanan kita. Karena itu garam tidak ada iodiumnya. Garam itu tuh termasuk pangan wajib fortifikasi, di mana di dalam garam itu ditambahkan zat gizi esensial yang namanya yodium. Nah, kau dengar baik-baik nih Mama. Fungsi itu yodium tuh untuk memastikan produksi hormon tiroid di dalam tubuh kita yang mengendalikan metabolisme tubuh biar berjalan optimal. Fungsi garam tuh penting Mama, terutama bagi anak balita dan ibu hamil untuk mencegah stunting sejak dini. Aduh, begitu ternyata Bapak. Baik sudah. Mulai sekarang, Mama akan beli garam yang beriodium saja, Bapak. Bagus, Mama. Bapak, Ibu, AJKS semua, ayo bersama kita cegah stunting dengan konsumsi garam beriodium. Tapi jangan lupa Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa dahulu sebelum membeli. Ayo, mari bersama kita wujudkan generasi Indonesia Emas tahun 2045. Kita masih bersama pendengar dalam program acara Dialog Interaktif Pagi. Kami mohon maaf karena siaran atau dialog kami tadi sempat tertunda karena mengalami gangguan masalah jaringan ya. Dan kami mencoba menghubungi kembali Flores Timur ya dengan Kabid Ketahanan Pangan Flotim, ada Ibu Yeni Fernandes, dan juga ada penyuluh pertanian ahli muda Asri Lukman SST. Dalam dialog interaktif pagi hari ini dengan upaya pemerintah Kabupaten Flores Timur mewujudkan ketahanan pangan dengan melestarikan pangan lokal. Dan saat ini kami telah terhubung bersama Ibu Yeni, Kabid Ketahanan Pangan. Ibu Yeni, ini kita masih akan melanjutkan nih terkait upaya pemerintah Kabupaten Flores Timur mewujudkan ketahanan pangan dengan program Nona Sari Setia. Tadi sempat terputus penjelasan Ibu Yeni terkait Nona Sari Setia ini. Seperti apa sih sebenarnya program Nona Sari Setia ini di Kabupaten Flotim saat ini? Iya, iya. Program Nona Sari Setia ini dengan melihat di Kabupaten Flores Timur, dengan melihat kondisi alam kami di Flores Timur yang kering dengan perubahan iklim, adanya perubahan iklim dengan fenomena kenaikan harga, khususnya harga pangan beras yang saya rasa bukan di Flores Timur saja tapi di seluruh Indonesia mengalami kenaikan, sehingga kami membuat satu gerakan di mana kami tahu bahwa di Kabupaten Flores Timur begitu beraneka ragam pangan lokal yang ada di Kabupaten Flores Timur. Maka kami mengambil satu gerakan Nona Sari, karena kenyang itu tidak harus dengan nasi, tapi kami bisa menggantikan karbohidrat yang ada pada nasi dengan pangan-pangan lokal yang ada di Kabupaten Flores Timur. Itu maksud tujuannya, sehingga kita bisa menggantikan kita masyarakat Flores Timur tidak tergantung dengan beras. Iya. Gitu Fernanda. Iya, ini Ibu Yeni ya, ini luar biasa sekali ya ketika masyarakat mengeluhkan harga beras yang melonjak tinggi. Program Nona Sari Setia ini menjawab bahwa ternyata menyadarkan kita semua, bukan hanya di Kabupaten Flores Timur sebenarnya ya, tapi bagi kita semua bahwa pangan-pangan lokal ini yang mungkin ya kita sepelekan atau menganggap sebelah mata, ternyata sebenarnya mengandung karbohidrat yang bagus juga untuk tubuh manusia dan sebenarnya bisa dikonsumsi sebagai makanan pengganti nasi. Padahal orang-orang tua zaman dulu juga melakukan itu ya dengan mengkonsumsi pangan lokal, semisalnya ubi, pisang, jagung ini diolah menjadi
pangan lokal pengganti nasi. Nah, ini saya mendengar tadi sepintas Ibu Astri, penyuluh pertanian dari Kabupaten Vlottim menginformasikan bahwa ternyata selain beras ada pangan unggulan di Kabupaten Vlottim itu adalah ubi dan juga jagung. Nah, seperti apa sih potensi ubi dan jagung di Kabupaten Vlottim ini, Ibu Yeni? Iya, baik, kalau untuk potensi lokal yang ada di Kabupaten Flores Timur yang merupakan produk-produk unggulan kami, ada sorghum, ada jagung, ada ubi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Astri. Produksinya kami untuk tahun 2022 untuk khusus produksi jagung dia sebesar 33.342 ton yang kalau dikonversi kepada kebutuhan manusia maka dia bisa mencapai ketersediaannya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Flores Timur sampai dengan 2 tahun ke depan. Begitupun dengan pangan-pangan lokal lainnya seperti ubi kayu maupun ubi jalar, Ibu. Oke, jadi ini sebenarnya potensi tanaman lokal, pangan lokal ini seperti jagung yang bisa sampai potensinya ini bisa sampai 2 tahun ya sekali panen. Iya. Oke. Ini ternyata memang sangat potensi kecukupan untuk pangan ya sebenarnya selain nasi ini di Kabupaten Flores Timur ini sebenarnya sangat tinggi. Nah, Ibu ini bagaimana sih sebenarnya kalau zaman-zaman sekarang ya masyarakat kita ini terpola dengan harus makan nasi. Baru baru kenyang atau harus makan nasi bahwa itu sudah menyatakan bahwa kita ini orang makmur lah kalau begitu ya. Tetapi dengan menyampingkan makanan pangan lokal kita yang lain seperti jagung, beras, jagung, ubi, jawawut, sorghum ini sebenarnya makanan yang hanya untuk jadi cemilan ataupun juga bukan makanan yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti nasi. Nah, bagaimana sih upayanya dengan program Nonasari Setia ini pemerintah Kabupaten Vlottim mengajak masyarakat agar ayo kita kembali ke pangan lokal ini seperti apa sih, Ibu? Kita ingin tahu ini. Iya. Kabupaten Flores Timur untuk diversifikasi pangan tidak tergantung pada satu pangan pokok yaitu beras. Pemda Flores Timur sudah mengeluarkan peraturan Bupati nomor 61 tahun 2017 itu tentang penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Hanya terus terang itu yang belum kita sosialisasi secara terus-menerus, hanya dengan adanya fenomena kenaikan harga, inflasi, dan perubahan iklim ini, maka kita, Pemda Flores Timur, telah mendukung peraturan Bupati ini. Pemda Flores Timur juga telah mengeluarkan satu edaran Bupati nomor 610 tentang Nonasari ini. Iya. Jadi, selain kita memberikan sosialisasi, tapi ada juga aturan-aturan hukum yang bisa kita jadikan acuan untuk kita melaksanakan sosialisasi di lapangan terhadap masyarakat. Oke, sejauh ini Ibu Yeni, kita ingin tahu nih, hampir sebulan ya program Nonasari Setia ini diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Apa sih antusias masyarakat menanggapi program ini? Kalau untuk penganekaragaman konsumsi khususnya pangan lokal, untuk masyarakat kami di Kabupaten Flores Timur sudah melaksanakan diversifikasi pangan atau penganekaragaman ini sudah sejak dulu. Hanya kita giatkan kembali lagi, menyadarkan kembali lagi karena bukan hanya masyarakat yang ada di pedesaan, tapi masyarakat perkotaan kita selalu tergantung dengan nasi. Bahwa kita biar makan pangan lokal gitu banyak, tapi kalau belum makan nasi maka belum kenyang. Sehingga kita memberikan sosialisasi, kita memberikan edukasi dalam bentuk lomba-lomba pangan baik tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten. Karena terus terang Pemda Flores Timur juga baru-baru ini dalam rangka
memperingati Hari Pangan Sedunia 16 Oktober di tanggal 20 itu kami melaksanakan lomba cipta menu berbasis pangan lokal. Khusus untuk teman-teman penyuluh yang kami harapkan bisa mensosialisasi atau meneruskan kreasi itu kepada masyarakat-masyarakat di pedesaan maupun kelurahan. Terima kasih, Bu. Itu jadi memang ini masih dalam upaya sosialisasi ke masyarakat ya, dan tentu saja ini program yang bagus untuk di apa. Ibu, saya ketika mengenal salah satu makanan lokal yang syarat kaya akan gizi ini adalah sorghum ini, saya mengenalnya dari Kabupaten Flores Timur. Ketika saya ke sana liburan dan ternyata sorghum ya, ternyata enak juga diolah nih menjadi salah satu makanan pengganti nasi. Nah, seperti apa sih? Dan juga saya punya salah satu makanan yang menjadi kenangan saya adalah jewawut. Dan kalau kita melihat sampai sekarang ini di tahun 2023, jewawut ini sudah semakin menghilang nih dari peredaran. Apakah di Flores Timur saat ini masih terus melakukan upaya untuk pelestarian pangan lokal seperti sorghum dan jewawut ini, atau seperti apa nih? Kita ingin tahu, Ibu. Iya, untuk pangan lokal jewawut dan sorghum terus kita himbau kepada masyarakat untuk dikembangkan terus-menerus, bahwa sorghum dan jewawut itu mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi. Kami di Kabupaten Flores Timur, Bu, di tahun 2021 itu ada kegiatan yang dibiayai dari Kementerian Pertanian dari bidang horti, ada memberikan kami satu kegiatan intervensi makanan pengganti beras yang dipilih adalah sorghum. Dan kenyataannya bahwa sorghum itu kita sebelum diberikan intervensi dilakukan pemeriksaan klinis kesehatan, sebelum dan sesudah ternyata memberikan dampak yang baik, cukup baik untuk kesehatan, sehingga untuk pengembangan sorghum di Kabupaten Flores Timur masih terus dikembangkan. Untuk Flores Timur bukan hanya untuk pengolahan sorghum saja, setelah diolah, tapi Kabupaten Flores Timur juga sebagai sumber benih sorghum untuk NTT. Iya, dan sampai saat ini terus dilakukan ya upaya untuk baik itu memperbanyak benih dan juga upaya produksi sorghum ya, Ibu Yeni. Iya, terus ditingkatkan. Kami terus meningkatkan produksi sorghum di Kabupaten Flores Timur karena terus terang kami di sini untuk sorghum, kami untuk pangan-pangan lokal kami kendala yang kami alami di tingkat pemasarannya. Ini bagaimana dengan saya ingin tanya tentang pemasaran tadi, tapi Ibu sudah memang menjelaskan bahwa memang kendalanya ada di pemasarannya. Tetapi ketika peluncuran Nona Sari Setia ini, ada mungkin informasi dari petani maupun juga mungkin para pedagang yang mungkin sampai di telinga Ibu bahwa peningkatan produksi dan juga mungkin peningkatan hasil penjualan setelah program peluncuran Nona Sari Setia ini, atau seperti apa nih, Ibu? Oh iya, Bu. Kalau untuk sorghum, memang terus kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus menghimbau, terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kepada petani melalui penyuluh-penyuluh kami yang ada di lapangan untuk terus dikembangkan, ditingkatkan. Namun kami kendala seperti yang tadi saya sampaikan, pemasaran dan peralatan pasca panennya, Bu. Ini petani begitu kami himbau untuk menanam, punya keinginan, kemauan menanam, namun kami selalu kendala di proses pasca panennya untuk sorghum. Untuk sorghum ini. Dan kalau untuk pengganti beras untuk sorghum ini sudah masyarakat di Kabupaten Flores Timur lebih banyak pada masyarakat di pedesaan sebagai sumber produksi sorghum, wilayah produksi sorghum, dan di perkotaan kami
yang telah memberikan dampak dari intervensi yang sudah diberikan itu ada beberapa teman-teman kami di kantor atau masyarakat kami sudah mengkonsumsi sorghum sebagai pengganti beras dan itu bukan hanya pada hari Jumat tapi sudah merupakan rutinitas. Jadi beras betul-betul sudah ditinggalkan. Oke. Gitu sebenarnya. Ya, ini jadi memang pangsa pasar sorghum ini walaupun masih kecil ya, masih dalam skala eksklusif ya kalau dibilang, tetapi tetap terus diproduksi dan kendala-kendala seperti pasca panen yang sudah diutarakan Ibu ini ada tidak sih Ibu dari pihak Dinas Pertanian sendiri untuk bisa meminta bantuan baik itu dari provinsi ataupun pusat untuk mengintervensi nih terkait kendala-kendala yang ada pasca panen seperti itu agar produksi sorghum tetap ada nih, tetap lestari. Iya. Iya, Ibu. Untuk upaya-upaya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah kami lakukan secara efektif kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian. Kami sering mendapat bantuan juga untuk pengolahan pasca panen, namun belum menyebar pada desa-desa yang memproduksi sorghum. Itu kendalanya kami. Iya. Jadi ada desa-desa yang mengusahakan sorghum karena sorghum ini merupakan kami di Kabupaten Flores Timur lagi mengusahakan untuk sorghum sebagai, kalau dulu sorghum dikatakan merupakan makanan pokok alternatif, tapi kami lagi mengupayakan, lagi mensosialisasikan bahwa sorghum akan menjadi makanan pokok lokal kami. Oke, jadi ini upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah Flores Timur ya, sehingga produksi sorghum ini bisa meningkat, petani sorghum pun semakin semangat ya untuk terus menanam. Ini Ibu dengan adanya perubahan iklim yang cukup signifikan saat ini ya, dengan El Nino yang berkepanjangan, seperti apa sih produksi sorghum maupun juga produksi pangan lokal lainnya dengan kendala-kendala yang ada dengan dampak-dampak ikutan dari perubahan iklim ini, seperti apa sih kondisi terakhir saat ini? Iya, kalau untuk dampak dari perubahan iklim yang ada di Kabupaten Flores Timur ini, adapun upaya-upaya dari dinas memberikan ada langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, yaitu langkah antisipasi dan langkah adaptasi. Langkah antisipasi seperti pembangunan embung atau cek dam atau air permukaan dengan pembangunan sumur tanah dangkal maupun tanah dalam, dengan sistem pengembangan sistem perpompaan ataupun perpipaan. Sedangkan kalau langkah-langkah adaptasi, kita menggunakan varietas yang betul-betul tahan terhadap kekeringan dan tahan terhadap hama penyakit. Iya. Jadi memang itu yang sedang yang dilakukan saat ini ya, untuk dampak berkepanjangan ini. Dari BMKG sendiri menginformasikan bahwa akibat dampak perubahan iklim yang berkepanjangan, kemarau berkepanjangan dengan El Nino yang belum berakhir sampai saat ini ya, perkiraan musim hujan juga di Flores jatuh di akhir November ataupun awal Desember ini pasti ada perubahan musim tanam kan Ibu ya? Ini seperti apa sih yang langkah antisipasi yang diambil baik itu dari Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur menyikapi perubahan musim tanam ini? Iya, kalau untuk upaya-upaya yang dilakukan seperti tadi saya bilang, langkah-langkah mempersiapkan musim tanam kita dengan menanam bukan tanaman pangan tapi kita menggantikan dengan tanaman hortikultura. Oke. Hortikultura untuk memanfaatkan lahan yang ada.
Iya, jadi sejauh ini memanfaatkan lahan yang ada dengan tanaman hortikultura ya yang sudah dilakukan. Baik Ibu, mungkin harapannya dan juga himbauannya kepada masyarakat Flotim khususnya yang lagi mendengar saat ini ataupun juga kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, silahkan Ibu. Sebelum kita ke Ibu Penyuluh karena terpaksa kita harus menelpon satu persatu nih Ibu. Ya. Harapan kami di Kabupaten Flores Timur bahwa masyarakat tetap optimis bahwa dengan mengkonsumsi pangan lokal kita tetap sehat, dengan penganekaragaman konsumsi, dengan produksi pangan lokal yang ada, maka kita bisa mempertahankan atau kita bisa meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Flores Timur dengan pangan lokal kita. Mari kita konsumsi pangan lokal, kenyang tidak harus nasi. Kita tetap sehat, bahagia, dan sejahtera. Iya, terima kasih Ibu Yeni untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Mudah-mudahan ya program Nona Sari Setia ini mampu membawa dampak signifikan ya untuk kelestarian pangan lokal Kabupaten Flores Timur dan juga memberi inspirasi bagi kabupaten-kabupaten lainnya bagaimana upaya untuk mendongkrak produktivitas pertanian khususnya pangan lokal ini sehingga dapat melestarikan dan juga merubah mindset masyarakat ya bahwa kenyang itu tidak harus nasi. Terima kasih Ibu Yeni untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu Franda, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Iya, terima kasih Bu Yeni Fernandes, Kabid Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur. Baru saja kita dengarkan ya seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flotim khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Flotim dalam upaya mengatasi dampak dari perubahan iklim dengan krisis pangan global ini dengan mengoptimalkan pangan lokal menjadi pangan unggulan di Kabupaten Flores Timur. Kami akan mencoba kembali menghubungi Ibu Asri Lukman SST, Penyuluh Pertanian Ahli Muda dari Kabupaten Flores Timur tentang upaya-upaya yang dilakukan petani maupun juga para penyuluh pertanian ini yang memang sudah langsung terjun ke masyarakat dalam membina kelompok tani dan juga membina para petani di sana dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan melestarikan pangan lokal. Sesaat lagi kami akan bersama Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kita masih bersama pendengar dalam program Dialog Interaktif, masih bersama saya Lady Badin dan juga pengarah acara Veranda Garus serta operator studio Budi Buku. Kalau tadi kita masih membahas tentang upaya dari pemerintah Kabupaten Flotim untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakatnya dengan mengintervensi ya pangan lokal ini menjadi pangan unggulan dari Kabupaten Flores Timur. Nah, kami akan mencoba menghubungi kembali Ibu Asri Lukman, salah seorang penyuluh pertanian dari Kabupaten Flores Timur. Seperti apa sih upaya yang dilakukan para penyuluh maupun juga para petani di sana untuk mempertahankan pangan lokal, dan tentu saja ya dengan pangan lokal ini bisa meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi Bu Asri. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, maaf tadi agak terputus. Iya, namanya juga jaringan ya Bu Asri ya. Iya.
Oke, Bu Asri, ini tadi kita sudah membahas banyak nih dengan Ibu Yeni terkait upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur untuk mendiversikan ya pangan-pangan ini menjadi pangan lokal ini agar menjadi pangan pengganti nasi atau pengganti beras yang tentu saja ya ke depan bisa menjadi produk ataupun juga olahan pangan unggulan dari Kabupaten Flores Timur. Ada banyak sekali yang sudah dilakukan, salah satunya upaya pendampingan baik itu dari para penyuluh seperti Ibu Asri Dorang. Nah, seperti apa ini upaya penyuluh ataupun juga ya langkah-langkah yang sudah dilakukan Ibu Asri dan teman-teman penyuluh di Kabupaten Flotim ini dalam upaya memberikan penyuluhan maupun juga pembinaan kepada para petani untuk bisa mempertahankan pangan lokal ini, menanamnya dan juga terus berkesinambungan untuk pangan lokal di Kabupaten Flores Timur. Ya, baik Ibu. Untuk kami dulu semuanya melakukan pendampingan secara berkesinambungan untuk tetap mempertahankan pangan lokal yang merupakan kearifan lokal sendiri. Di sini kami selalu mendampingi untuk penanaman jagung, ubi, dan juga kami melangsungkan pengolahan hasil dari pangan lokal tersebut. Oke. Juga untuk mensukseskan Nona Sari. Nona Sari set ya. Iya, iya. Sebelum program ini ada, kami penyuluh juga sudah melakukan terobosan-terobosan mengenai pangan lokal ini, melakukan pengolahan pangan lokal baik dari ubi kayu maupun jagung itu menjadi cemilan-cemilan yang bernilai jualnya tinggi. Dengan adanya program Monasari ini membuat kami lebih lagi untuk bersemangat memberikan inovasi-inovasi yang terbaru demi kemajuan para petani kami untuk tetap mempertahankan pangan lokalnya. Contoh salah satunya, setiap hari Jumat kami juga menggemakan untuk selalu mengkonsumsi non nasi satu hari dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal yang ada. Selain ubi, juga jagung, ubi kayu, jagung, ubi jalar, bisa diolah jadi ubi kukus yang orang Flores Timur biasa mengenalnya, bisa juga jagung giling dicampur dengan kacang nasi sebagai pengganti kacang nasi yang berwarna merah sebagai pengganti nasi. Dengan adanya Nona Sari ini sebenarnya kami penyuluh sangat bangga sekali sehingga kearifan lokal kita, pangan lokal kita, jagung dan ubi bisa kita kembangkan secara besar-besaran untuk kedepannya dan bisa kalau memang toh menghasilkannya banyak, mungkin bisa kita menjualnya ke luar daerah dalam bentuk pangan lokal yang sudah dijadikan olahan dari ubi dan jagung. Iya. Begitu. Iya, jadi kalau dulu masyarakat tahu bahwa ubi, jagung, pisang ini bisa jadi makanan cemilan ya. Tetapi semakin ke sini teman-teman penyuluh maupun juga campur tangan dari pemerintah Kabupaten Flores Timur mau menjadikan pangan lokal ini lebih naik kelas nih, jadi pengganti nasi. Jadi kebutuhan akan nasi ini lebih diperkecil ya untuk dengan meningkatkan produksi tanaman pangan lokal ini agar bisa menjadi pengganti nasi. Karena memang masyarakat kita terpola ya, makan nasi dulu baru kenyang. Seperti itu ya Ibu Asri ya. Oke, kita ingin tahu nih daerah mana saja di Kabupaten Flores Timur yang memang menjadi lumbung produksi dari ubi tadi, jagung, kemudian juga ubi jalar, sorghum dan juga jawawut, juga pangan lokal lainnya nih. Kita ingin tahu. Oh iya, baik Bu. Kalau untuk jagung hampir seluruh kecamatan seluruh Kabupaten Flores Timur, dari 19 kecamatan itu jagung dan ubi kayu hampir seluruh. Kalau ubi jalar mungkin ada daerah-daerah potensi tertentu yang menyiapkan ubi jalarnya lebih. Begitupun sorghum sekarang memang sudah mulai dikembangkan hampir seluruh Kabupaten Flores Timur. Tapi untuk sementara masih sebagian kecamatan yang memang sudah memberikan hasil yang signifikan.
Oke, ini Ibu Asri biasanya Ibu Yeni juga mengakui bahwa masyarakat ini bisa memproduksi ya pangan lokal ini, tetapi biasanya kendalanya itu pasca panen dan juga pemasarannya. Nah, seperti apa sih upaya dari penyuluh agar masyarakat ini bisa mengupayakan nih proses hasil panennya ini, pasca panennya ini sehingga ke pemasarannya seperti apa nih Ibu Asri dan teman-teman lakukan? Oh, baik Ibu. Memang kendala yang utama seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kabid, Ibu Yeni memang betul. Dari pemasaran, memang dari pengolahan dan pemasaran memang pasca panennya juga masih memerlukan alat-alat yang lebih canggih lagi untuk bisa melakukan pasca panennya, memberikan hasil dan warna yang terbagus. Begitupun pemasaran, karena masyarakat Flores Timur seperti yang dikatakan tadi masih lebih menginginkan nasi daripada pangan lokal yang lainnya. Jadi ya mungkin kedepannya juga kami juga selalu mengharapkan ada bantuan dari pemerintah pusat untuk alat-alat pasca panennya sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik. Karena untuk sementara ini pasca panen yang dilaksanakan masih dalam menggunakan alat-alat yang masih tradisional, yang masih masih minim sekali dari segi teknologinya. Juga pemasaran ini kami sebagai penyuluh juga sebagai masyarakat Flores Timur memang harus pandai-pandai bergaung, harus menyampaikan tidak bosan-bosannya kepada masyarakat tentang manfaat dari pangan lokal ini sehingga bisa memberikan daya saing, memberikan nilai yang tinggi sehingga pemasaran itu juga bisa memberikan kelancaran sehingga petani juga bisa meningkatkan kesejahteraannya dari hasil penjualannya itu, Ibu. Iya, Ibu Astri, mungkin kita ingin tahu nih suara-suara petani nih. Petani mungkin ada keluhan ataupun juga usul saran dari petani yang sudah Ibu Astri terima terkait upaya dari pemerintah Kabupaten Vlottim sendiri untuk terus menggalang nih agar para petani ini terus mengembangkan, mempertahankan produksi para pangan lokal ini agar tetap ada, tetap lestari di Kabupaten Flores Timur. Ada keluhan ataupun juga masukan dari masyarakat yang sampai di telinga Ibu Astri dan teman-teman? Kalau keluhan sering ada, Bu. Mereka bersedia untuk menanam hingga memanennya. Yang kendalanya itu pasca panen, Bu. Seperti sorghum. Sorghum kan untuk alat pasca panennya memang masih sangat-sangat minim. Ada petani yang menciptakan sendiri alat pasca panennya itu. Iya, jadi memang ini hal yang sama yang seperti disampaikan Ibu Yeni ya, Ibu Kabid tadi, bahwa memang para petani di Kabupaten Vlottim ini memang sedang berupaya untuk terus mempertahankan ya pangan-pangan lokal ini, tapi produksi hasil pasca panennya ini yang menjadi kendala ya, karena masih cukup tradisional sehingga membutuhkan intervensi ya, baik itu dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat ya. Ya. Ada tidak sih kerjasama yang dilakukan dari penyuluh pertanian sendiri dengan pihak-pihak ketiga yang tentu saja bisa meningkatkan semangat ataupun juga mendorong para petani ini untuk terus mengembangkan produk-produk hasil pangan lokal ini sendiri, Ibu Yeni, Ibu Asri? Baik Ibu, untuk kerjasamanya sepanjang ini terkadang kami dengan LSM, tapi masih sebatas tanam menanam, Bu. Kalau pasca panennya memang masih agak susah sekali. Untuk pasca panen itu maksudnya alat-alatnya itu masih agak susah. Iya. Jadi itu memang sering kami gaungkan di dinas juga, sering kami sampaikan supaya ada alat-alat teknologi yang bisa membantu petani. Kasihan kan petani di sini pada umumnya usianya kan hampir di luar usia produktif, sehingga ya, tenaga kan hanya tinggal sedikit sekali, apalagi dengan cuaca yang sekarang ini kasihan. Kalau dengan adanya bantuan alat-alat teknologi mungkin semuanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang sangat kita harap. Iya, Bu. Oke, jadi para petani di sana usianya hampir kebanyakan ya, termasuk usia yang sudah boleh dibilang cukup
menjelang usia yang sebenarnya tidak boleh produktif, lebih produktif lagi di lapangan ya, Bu Asri ya. Nah, ini upaya penyuluh untuk mengembangkan jiwa agar anak-anak muda ini untuk bisa menjadi para petani ini cukup susah ya. Ditemukan ini menjadi keluhan hampir setiap kabupaten nih. Masih jarangnya para petani muda. Padahal kalau kita melirik ke daerah misalnya di Jawa, di Sumatera ini petani muda ini menjadi suatu potensi yang luar biasa karena bisa mengembangkan pertanian dengan teknologi zaman sekarang yang bisa saja menguntungkan ya. Ini jadi memang menjadi salah satu PR yang terus banyak dialami oleh pemerintah kabupaten di NTT saat ini ya, kekurangan petani muda. Iya, betul sekali, Bu. Kami memang sudah berusaha sekali, Bu. Termasuk saya juga ada menggalangkan kelompok Taruna Tani. Awal-awalnya lagi, tapi setelah itu lebih memilihnya ojek, Bu. Oke. Lebih memilih ojek ya, padahal kalau di Kabupaten Flores Timur jadi petani itu keren. Ada kemiri, ada apa ya, jambu mete yang hasilnya memberikan hasil yang luar biasa di sana ya. Iya. Baik Ibu, ini terkait dengan upaya pangan lokal ini. Selain sorghum, selain ubi, selain jagung tadi, ada tidak sih pangan lokal yang hampir boleh dibilang dulu banyak di Kabupaten Flores Timur tapi akhirnya ditinggalkan oleh para petani untuk tidak ditanam lagi? Ada tidak sih? Yang sekarang yang masih sisa sedikit-sedikit ini jawawut, Bu. Benar. Jawawut. Jawawut ya hampir dikatakan susah sekali untuk mencarinya di pasar saja, susah sekali dan sedikit sekali petani yang menanamnya. Jawawut ini memang kelihatannya hampir punah dan ini perlu kita kembangkan sekali karena jawawut ini juga bagus sekali untuk kesehatan ya. Oke. Saya tuh punya kenangan kecil sama jawawut ini karena opa dan oma saya dari Flotim selalu ngirim itu kebiasanya ya. Tetapi ternyata akhirnya jawawut ini kalau kita sekarang kita pesan jawawut pasti sulit ya. Dan Ibu Astri, ini upaya dari para penyuluh sendiri untuk bisa terus melestarikan jawawut yang sudah makin sedikit diminati petani untuk ditanam kembali ini seperti apa sih di sana? Oh iya, Bu. Memang upaya-upaya dari kami penyuluh semuanya sudah kami sampaikan kepada petani-petani untuk tetap kita kembangkan selalu ini jawawut. Ya. Jadi akhir-akhir tahun ini juga sudah ada petani. Kadang kami sendiri yang memberikan benih itu kepada mereka. Kami sendiri mengusahakan mencarikan pada petani yang mempunyai dan kami memberikan kepada petani yang tidak mempunyai benih untuk menanamnya. Dan mungkin ke depannya memang kami berusaha lagi lebih sekuat tenaga lagi untuk bisa memberikan pengertian kepada petani bahwa jawawut ini sangat bagus dan nilai jualnya sangat tinggi sekali. Iya. Karena kelangkaan tadi. Iya. Oke deh. Mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan Ibu Asri dan teman-teman penyuluh di Kabupaten Flores Timur ini bisa berbuah manis ya di suatu saat nanti dan tetap semangat ya untuk terus mengawal nih para petani kita agar tetap mempertahankan produksi pangan lokal. Mungkin harapan dan juga himbauannya Ibu Astri silakan. Iya, harapan kami penyuluh Flores Timur bahwa kedepannya ini kami sangat bersemangat sekali untuk bisa memajukan pangan lokal ini menjadi salah satu pangan yang merupakan daya saing, bisa menjadi daya saing secara nasional maupun secara internasional. Kepinginnya sekali sih pangan lokal dari Flores Timur ini menjadi nomor 1 di nasional. Oke, amin. Dan mudah-mudahan harapan ini menjadi cahaya yang terus menambah semangat juang ya dari para penyuluh dan juga para petani. Salam hangat untuk semua teman-teman di sana Ibu Astri. Mudah-mudahan langkah-langkah yang sudah dilakukan ini bisa memberikan hasil yang baik, mewujudkan ketahanan pangan baik itu bagi Flores Timur maupun juga bagi NTT, Indonesia dan dunia. Terima kasih telah bersama Pro 1 RRI ND pagi ini.
Sama-sama Bu, dan selamat pagi juga. Demikian Asri Lukman, para salah seorang penyuluh pertanian dari Kabupaten Flores Timur telah mengakhiri kebersamaan kita pada pagi hari ini pendengar dalam dialog interaktif pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami dan mudah-mudahan informasi dalam dialog interaktif ini tentang upaya dari pemerintah Kabupaten Flores Timur mempertahankan pangan lokal sehingga bisa meningkatkan ketahanan pangan kabupaten tersebut, menginspirasi kita semua untuk terus menggalakkan dan mencintai pangan lokal kita. Terima kasih, saya Lady Badin, presenter Anda, pengarah acara Veranda Garus dan juga operator studio Budi Buku pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.